keinginan begitu banyak orang yang sekarang kita dengar, yang sedang menyapa dari satu desa ke desa yang lain, yang sedang menyapa dari satu kampung ke kampung yang lain, yang sedang menyapa dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Tentu pada intinya adalah keinginan itu untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran buat rakyat. Di balik kesejahteraan dan kemakmuran itu tentu ada sebuah konsep-konsep berpikir yang luar biasa untuk dijadikan sebuah fondasi bagaimana kita bisa memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Maka hari ini izinkan saya mengenalkan sebuah konsep berpikir yang selalu saya narasikan dari satu wilayah ke wilayah lain tentang Manggarai Smart. Manggarai Smart yang saya maksudkan adalah Manggarai yang sejahtera, Manggarai yang makmur, Manggarai yang adil, Manggarai yang responsif, Manggarai yang belayan. Oleh karena itu, saya izin Ketua dan jajaran pengurus PDIP Perjuangan, niat dan keinginan ini datang dari hati yang tulus. Maka sebelum saya menarasikan tentang Manggarai Smart ini, saya menghabiskan secangkir kopi dari satu wilayah ke wilayah lain. Saya menghabiskan secangkir kopi dari satu desa ke desa yang lain, hanya untuk menakar kira-kira apa yang menjadi keinginan rakyat Manggarai itu. Maka pada titik tertentu saya coba merefleksi diri. Oh iya, siapapun yang punya niat untuk menjadi pemimpin di daerah ini, pada titik startnya menghantarkan rakyat Manggarai pada sebuah kesejahteraan dan kemakmuran. Maka dengan demikian saya coba mengelaborasi konsep-konsep berpikir tentang yang datang dari rakyat, yang saya narasikan sebagai musyawarah rakyat. Maka saya coba menulis tentang apa yang menjadi titik tolak dan keinginan ini masuk dalam bursa pilkada Kabupaten Manggarai pada konsep-konsep berpikir tentang Manggarai yang sejahtera, Manggarai yang adil, Manggarai yang responsif, Manggarai yang terlayan. Oleh karena itu saya izin pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Maka di balik konsep berpikir ini ada sebuah keinginan yang besar yang saya coba narasikan pada sebuah misi dan visi ini adalah bagaimana keterlibatan masyarakat untuk mengambil bagian untuk melihat Manggarai secara keseluruhan. Maka Lontoleo Krentus Sai sebagai lutur bersama untuk menghasilkan sebuah budaya kerja yang baik bagi pemerintahan masa depan, maka partisipasi dan keterlibatan masyarakat itu penting. Sehingga konsep inilah yang kemudian di mana-mana dan dari Partai Amanat Nasional, dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan hari ini saya dalam rumah besar ini juga menyampaikan hal yang sama. Oleh karena itu, di balik semua keinginan ini ada konsep-konsep berpikir bagaimana kajian itu kita bangun. Kajian itu dibangun dari sebuah konsep kerja yang spesifik, konsep kerja yang terukur, konsep kerja yang tercapai, kemudian program-program yang realistis, dan tentu akan diselesaikan pada waktu-waktu tertentu masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati 2024-2029. Sehingga dalam konteks kesederhanaan ini tentu berangkat dari sebuah arah kebijakan yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita bisa melihat konsep-konsep tentang Manggarai Smart ini pada 5 indikator utama yang saya sampaikan adalah hari ini. Yang pertama, penataan birokrasi yang tepat. Kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Manggarai. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Manggarai. Yang keempat adalah bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Manggarai. Dan yang kelima, kita yang saya katakan legitimasi lembaga adat sebagai peran aktif meningkatkan aktivitas indikator desa membangun. Kenapa kemudian narasi kelima ini saya masukkan? Karena saya merasa bahwa keterlibatan masyarakat selama ini dalam konteks untuk membangun wilayah ini, dalam konteks untuk membangun desa, dalam konteks untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah membangun wilayah ini pada tataran meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, pada konteks kebutuhan dasar masyarakat, pangan, sandang, dan papan, itu parahnya
tidak dibuka seluas-luasnya sebagai aktivitas bersama teman-teman yang ada di tingkat desa. Sehingga dengan demikian legitimasi lembaga adat ini dalam rangka meningkatkan indeks desa membangun, saya masukkan pada arah kebijakan itu. Kemudian yang berikut adalah bagaimana kita bisa melihat Manggarai hari ini. Tentu secara pribadi karena saya bagian dari sistem yang sekarang berada sebagai anggota legislator, sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai, kebetulan baru-baru hari 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kami coba berdiskusi tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk tahun 2023. LKPJ pemerintah daerah hari ini saya melihat bahwa dari beberapa indikator kinerja, baik itu tentang pertumbuhan laju pertumbuhan perekonomian masyarakat, indeks pembangunannya, kemudian kesehatannya, pendidikannya, yang mungkin bagian terpenting adalah bagaimana peran anggota DPRD untuk melihat pertumbuhan dari indikator-indikator pada sebuah kesepakatan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disepakati bersama dengan anggota DPRD. Maka dari sana kita bisa mengukur dari beberapa tahun kepemimpinan beliau semenjak tahun 2021 sampai dengan 2023. Maka hari ini saya coba melihat Manggarai dari beberapa periode yang saya sudah jalani hampir kurang lebih 15 tahun kepemimpinan periodisasi sebelumnya, semenjak zamannya Credo, zamannya DEM, dan sekarang kita masuk di zamannya ini. Oleh karena itu, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa beberapa konsep berpikir yang telah saya kasih gambaran besar tentang bagaimana itu Manggarai Smart, ada beberapa indikator yang menjadi fondasi dasar yang tentu mungkin menjadi sebuah tolak ukur kita melihat Manggarai ke depan. Yang pertama tentang bagaimana keadaan Manggarai. Kemudian yang kedua bagaimana potensi Manggarai. Yang ketiga bagaimana potensi birokrasi. Yang keempat bagaimana dengan potensi fiskal kita. 4 indikator ini adalah sebuah konsep berpikir sebagai sebuah fondasi data bagaimana kita bisa mengarahkan Manggarai yang kita inginkan ke depan. Maka dalam kapasitas luas wilayah kurang lebih 1.237 km persegi, kemudian berbatasan di bagian utara dengan daratan Flores, di selatan dengan Laut Sawu, Manggarai Timur kita berbatasan dengan Manggarai Timur, di barat kita berbatasan dengan Manggarai Barat. Di dalamnya ada 327 penduduk, kurang lebih ada 12 kecamatan, 145 desa, 26 kelurahan, kurang lebih ada 446 dusun yang ada di dalam. Maka aktivitas berpikir yang ada dalam akal ini melihat wilayah Kabupaten Manggarai hari ini cukup luas dengan populasi penduduk yang tumbuh pada laju populasinya di 1,8%, kurang lebih ada 5.400 penduduk yang dilahirkan dalam setiap periodisasi. Pada sebuah kepadatan 247 km persegi, yang komunitas masyarakat hidup pada kepadatan penduduk demikian. Maka berangkat dari sana adalah bagaimana saya melihat Manggarai ini yang kurang lebih 446 dusun, kemudian dengan jumlah penduduk di atas 327.000, dengan populasi laju pertumbuhan penduduk di 1,8%. Melangkah lebih jauh sedikit kita bisa melihat bagaimana potensinya yang bisa memberikan pertumbuhan ekonomi rakyat pada sekian banyak orang itu. Maka saya coba melihat sedikit lebih jauh yang kita katakan sebagai potensi wilayah. Berbicara tentang potensi wilayah, tentu yang perlu kita lihat adalah bagaimana 2 variabel penting. Sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alam. Karena tugas pemerintah siapapun itu, bagaimana dia bisa meningkatkan sumber daya manusia untuk bisa memanfaatkan potensi alam yang ada di Manggarai.
potensi alam kita sungguh luar biasa. Kita dikasihkan rahmat yang luar biasa dengan potensi-potensi alam yang luar biasa. Tetapi kemampuan sumber daya manusia untuk memanfaatkan alam itu tentu ditakar pada Bapak. Hari ini saya mau menyampaikan bahwa kita bisa melihat bagaimana sumber daya manusia kita sekarang. Maka kalau kita berbicara tentang sumber daya manusia, kita akan bisa melihat daripada bagaimana peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan masyarakat kita. Yang bisa dilihat dari angka melek hurufnya. Angka melek huruf rakyat Manggarai di posisi 98%. Hampir mendekati 100. Semua rakyat Manggarai sudah bisa membaca. Tetapi yang paling penting, seberapa paham yang mereka baca. Persentase oke di 98%, hampir 100%. Tapi berapa persen yang memahami apa yang sedang mereka baca. Kemudian coba kita lihat geser sedikit tentang rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah kita itu di 7,66% kalau saya tidak salah. Yang kurang lebih anak-anak sekarang kita ini itu tamatan kelas 1 SMP semester 2. Atau saya boleh katakan indeks kualitas pendidikan kita hari ini pada kapasitas anak-anak yang tamat dengan kelas 1 SMP sampai dengan semester 2. Kemudian kita lihat geser sedikit, kita lihat dia punya angka harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah kita di posisi 13,2%. Kurang lebih kualitas pendidikan kita sekarang ini itu sama dengan anak-anak umur 7 tahun ini. Dia memiliki harapan lama sekolah pada tamatan SMA paling tinggi D2. Itu harapan lama sekolah. Dia pada tamatan SMA paling tinggi D2. Maka kualitas sumber daya manusia tidak lepas daripada kualitas pendidikan masyarakat. Maka dari sana kemudian saya coba melihat bagaimana kemudian bagian terpenting aktivitas kerja pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan pada konteks sumber daya manusia yang baik, pada aktivitas kerja kepemimpinan berkelanjutan. Kemudian yang berikut kita lihat coba tentang bagaimana potensi wilayah kita. Kalau kita melihat potensi wilayah kerja, potensi wilayah Kabupaten Manggarai, maka hari ini saya coba sedikit bergeser melihat aktivitas kerjanya. Tadi saya sudah katakan bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa. Tetapi bagaimana pemanfaatan dan kemampuan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam ini? Maka 51, sekian persen aktivitas kerja kita pada sektor primer, baik pertanian, perkebunan, kehutanan, nelayan, pemanfaatan sumber daya alam, itu pada posisi 51%. 51% dari aktivitas kerja masyarakat Manggarai, populasi angkatan kerja masyarakat Manggarai di 189.000. Banyak, 180.000 lebih. 51% kurang lebih yang beraktivitas pada sektor primer ini 90-an. Kemudian kita geser sedikit berapa persen pada sektor sekundernya. Manufaktur 15%. Geser sedikit bagaimana dengan sektor tersiernya, sektor jasa 32%. Itu artinya bahwa aktivitas kerja masyarakat Manggarai dalam memanfaatkan potensi alam ini, kita bisa melihat bagaimana populasi angkatan kerja kita. Sehingga dengan demikian, berangkat dari sana, tentu yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Manggarai. Datangnya dari mana? Datangnya dari birokrasi. Ini mesin yang memberikan kontribusi pergerakan dan pertumbuhan ekonomi rakyat.
Pada populasi 6.100 jumlah pegawai yang ada di Kabupaten Manggarai hari ini, baik yang PNS, baik yang P3K, baik yang tenaga kontrak, dan beberapa guru dan tenaga kesehatan. Ini bagian terpenting sebagai fondasi dasar. Bagaimana mesin-mesin birokrasi di bawah seorang kepemimpinan itu bisa memberikan dorongan aktivitas kerja pada konteks pelayanan. Maka kalau kita berbicara tentang birokrasi hari ini, baik-baik saja. Kenapa saya katakan baik-baik saja? Karena mengukur birokrasi yang baik pada sebuah indikator, dua indikator. Yang saya katakan bagaimana pertumbuhan indeks reformasi birokrasi. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan masyarakat. Dari 32 satuan kerja perangkat daerah hari ini yang ada di Kabupaten Manggarai, kurang lebih ada 11 SKPD yang memberikan pelayanan publik. Yang memberikan pelayanan publik ini memberikan indikator kepuasan masyarakat pada posisi 89%. Sangat baik. Sehingga kemudian indeks reformasi birokrasinya juga sangat baik. Kita kemarin waktu bahas LKPJ, dari tipe cukup sekarang dia main ke tipe B. Baik. Itu artinya bahwa peran aktivitas birokrasi yang hari ini kita lihat kurang lebih hampir 6.100, bahkan kita tidak hitung bagaimana dengan guru dan tenaga kesehatan. 82% lebih sumber daya manusia di birokrasi ini sudah tamatan sarjana. 15%, 15-17% masih non sarjana. Artinya bagaimana kita bisa melawan kemiskinan, kita meningkatkan kualitas pendidikan, kita bisa meningkatkan kualitas kesehatan, datang dari sumber daya manusia yang hebat yang ada di birokrasi. Sebab kalau kita tidak memiliki sebuah birokrasi yang tangguh, apapun yang menjadi sebuah konsep berpikir kita, saya yakin dan percaya itu akan susah untuk kita implementasi. Karena apa? Populasi pertumbuhan keuangan daerah kita bergerak dari 1,1 sampai dengan 1,2 triliun. Distribusinya dari mana? Distribusinya dari birokrasi. Uang yang masuk ke masyarakat itu yang pertama itu dari program dan kegiatan pemerintah daerah. Kemudian ada dana bantuan sosial dan dana hibah. Hanya itu. Oleh karena itu hari ini kita geser sedikit bagaimana kita melihat pertumbuhan fiskal Kabupaten Manggarai. Indikator yang keempat ini menjadi titik poin, ya, titik penting untuk kita bisa mendorong semua program dan kegiatan pemerintah daerah pada kepemimpinan yang akan datang. Saya anggap bahwa birokrasi itu dari sebuah mesin, tetapi kemudian ini mobil, mesinnya bagus, tapi tidak ada bahan bakarnya. Maka mobil ini akan terdiam terus, dia tidak akan bergerak. Oleh karena itu, seberapa banyak bahan bakar yang kita butuhkan? Yang saya coba analogikan sebagai kekuatan fiskal daerah. Berbicara tentang kekuatan fiskal daerah Kabupaten Manggarai hari ini, ada yang kita katakan sebagai pendapatan asli daerah, ada yang kita katakan sebagai pendapatan transfer pemerintah pusat. Dua indikator ini adalah bagian terpenting sebagai tolak ukur untuk kita bisa menjalankan program dan kegiatan pemerintah pada masa kepemimpinan. Pertumbuhan fiskal kita bagus hari ini, dia bergerak dari 900 lebih 2021 dana transfer kita. Sekarang dia tumbuh di 1,1 dan terakhir 1,2. Artinya pergerakan pertumbuhan dana transfer bukan pada kapasitas jumlah pendapatan. Dana transfer kita baik dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan kemudian pendapatan
lain-lain, termasuk dana desa, itu sekarang pertumbuhannya pada kapasitas 1,2 triliun. Nah, berapa besar kontribusi PAD atas dana transfer ini? Selain tadi dana transfer, kita diskusi tentang dana pendapatan asli daerah. Dan dana pendapatan asli daerah sampai dengan hari ini juga memberikan pertumbuhan yang baik. Dari 98 miliar kita di tahun 2021, dia tumbuh ke 110 miliar, sekarang di 195 miliar. Ini ngomong tentang realisasi. Maka kurang lebih hampir 13% kontribusi PAD kita atas dana transfer ini cukup memberikan tren yang baik sampai dengan hari ini. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana tren itu bisa dipertahankan dan tetap akan tumbuh. Maka hari ini saya mau mengatakan terima kasih kepada rakyat Manggarai yang sudah memberikan partisipasi, baik pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain, sehingga kekuatan fiskal kita dari PAD itu terus tumbuh dengan baik, memberikan kekuatan dana transfer yang kita dapat dari satu tahun ke tahun berikutnya. Maka 4 indikator ini menjadi sebuah bagian terpenting dari apa yang saya rencanakan tentang arah kebijakan 2024-2025. Yang pertama tentang birokrasi tadi, yang kedua tentang peningkatan kualitas kesehatan rakyat Manggarai, yang ketiga tentang peningkatan kualitas pendidikan rakyat Manggarai, yang keempat tentang bagaimana kita memberikan pertumbuhan ekonomi rakyat Manggarai, dan legitimasi lembaga hakim. Maka berangkat dari sana, maka bagaimana kita bisa melihat tentang pendidikan tadi. Tadi saya sudah sampaikan pendidikan itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita bisa melihat kualitas kesehatan. Berbicara tentang kualitas kesehatan masyarakat Manggarai, tidak bisa lepas dari angka harapan hidup. Angka harapan hidup kita di posisi 67 tahun. Sedikit lebih rendah dari angka harapan hidup provinsi di 71 tahun. Dan angka harapan hidup nasional di posisi 73 tahun. Masih lebih sedikit. Kemudian kita lihat angka kematian ibu. Kita melihat angka kematian bayi. Bagaimana pergerakan-pergerakan itu dari satu tahun ke tahun berikutnya. Kemudian kita katakan bagaimana kondisi anak-anak kita sekarang ini pada konteks prevensi stunting. Ini menjadi sebuah program nasional. Program nasional, program strategis nasional, kebijakan nasional yang kemudian menjadi bagian terpenting sebagai kebijakan daerah untuk terus menurunkan angka stunting. 26.500 sekian angka stunting kita. 26.500 sekian populasi anak-anak 0 sampai dengan 11 tahun. Ya diukur. Setiap tahun ini kita mengukur terkait dengan aktivitas tingkat penurunan stunting itu 2 kali. Di bulan Februari dan di bulan Agustus. Setiap tahun. Pertumbuhan itu akan dilihat semenjak tahun 2021. Bagaimana jumlah angka stunting kita. Dari 18%, sekarang kurang lebih 5.400 anak-anak balita kita. Di posisi 2021 itu sekarang di 2023 turun di angka 13%. 12% lebih, kurang lebih 3.000 sekian. Karena pengukuran itu tes dalam 1 tahun itu kurang lebih 2 kali. Biasanya di bulan Februari dan di bulan Agustus. Sehingga dengan demikian melihat tentang kualitas pendidikan itu, maka stunting ini bagian terpenting untuk menumbuh kembangkan anak pada kehidupan regenerasi untuk menghasilkan anak-anak yang hebat.